Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para petani, pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia, salam sejahtera buat para pengusaha tani dan petani di seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Perkenankanlah kami di sini dari CV Prima Indoniaga untuk memperkenalkan produk kami, produk pupuk organik cair SSA Super Surya Alami. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri saya, bahwa nama saya Supriyono. Saya sebagai direktur di Prima Indoniaga ini. Para petani, pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia. Kalau kita berbicara tentang dunia pertanian, maka kita akan berbicara pula tentang ketersediaan kebutuhan pangan, baik secara regional, nasional maupun internasional. Untuk itu, kami dari CV Prima Indoniaga akan memberikan suatu wawasan, suatu gambaran seperti apa kehidupan dunia pertanian kita ke depan. Untuk itu, izinkanlah kami dari CV Prima Indoniaga yang berkantor di Kota Wonosobo, tepatnya di Jalan Lingkar, Madukoro, Wonosobo. Baiklah, akan segera saja saya mulai. Bahwa dalam dunia pertanian, kita mengenal adanya konsep revolusi hijau. Konsep revolusi hijau telah mengubah secara sistemik dunia pertanian Indonesia dari pertanian yang tradisional menjadi pertanian yang modern, serba instan dan mekanis. Dari pemuliaan genetika sampai penggunaan pupuk-pupuk kimia sintetik dan mekanisasi pertanian serta industri pasca panen yang seolah-olah terus berpacu mengejar produksi maksimal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pangan secara internasional. Para petani dan pemirsa di seluruh wilayah Nusantara, bahwa program atau konsep revolusi hijau ini dikenal di Indonesia dengan program atau kegiatan BIMAS, yaitu bimbingan masyarakat, yang semuanya itu adalah berupaya untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Mengapa kita berpacu? Karena kekhawatiran tentang ketersediaan pangan ke depan akan semakin menipis antara dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pertumbuhan pangan. Para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia. Kalau kita berbicara lagi tentang prospek ke depan dunia pertanian kita, tentunya akan sangat membanggakan. Tapi dikala kita melihat kondisi saat ini yang merupakan satu dampak-dampak daripada revolusi hijau, ini tengah nyata kita bisa melihat di semua wilayah, di semua media tumbuh atau di bumi kita Republik Indonesia ini. Namun kita mengatakan bahwa revolusi hijau itu bukanlah satu program yang jelek, tapi program yang sangat luar biasa bagus, karena pada kegiatan perjalanan aplikasi penggunaan penerapan program BIMAS itu sendiri, ternyata Indonesia mampu swasembada beras pada tahun 1984. Ternyata revolusi hijau bisa menjawab akan kekhawatiran ketersediaan pangan baik secara nasional maupun internasional. Kemudian, kalau kita melihat satu realita, kenyataan yang ada, bahwa ternyata revolusi hijau itu, keberhasilan itu bukan tanpa dampak dan efek samping. Dan jika dampak atau efek samping itu kita biarkan dalam waktu yang panjang, justru akan mengancam suatu kehidupan dunia pertanian kita ke depan. Disinilah para petani, para pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia, di sini perlu kami menginformasikan, menyampaikan, menghimbau kepada mitra-mitra kita, mitra-mitra tani seluruh wilayah Indonesia, bahwasanya sudah saatnya lah kita sangat peduli terhadap bumi kita, kita sangat peduli terhadap generasi kita ke depan. Dengan kita telah melihat dan membuktikan penggunaan pupuk-pupuk kimia sintetis
yang tanpa terkendali, tanpa bijaksana, justru akan mengancam kehidupan dunia pertanian kita ke depan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan memberikan satu solusi atau sebuah jawaban dengan keadaan-keadaan yang sangat memprihatinkan itu. Dengan kondisi tanah yang semakin tahun semakin memburuk, petani selalu berpacu untuk meningkatkan produksi dengan penggunaan pupuk-pupuk yang serba kimia. Nah, disinilah kita sangat prihatin, sedangkan kondisi tanah ini semakin memburuk. Dengan penggunaan pupuk kimia itu, ini ternyata akan sangat mengganggu mikrobiologi tanah, akan merusak struktur tanah, akan mengganggu ekosistem di dalam tanah. Sehingga apa yang terjadi? Di Indonesia mengalami suatu gejala-gejala pelandaian, yaitu penurunan kenaikan produksi. Gejala leveling off inilah. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita sikapi, bahwa ke depan akan menjadi apa dunia pertanian kita. Dikala kita tidak bisa membuat keputusan saat ini, kita untuk berbuat sekecil apapun membangun dunia pertanian kita ke depan. Para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia, kalau kita melihat lagi bahwa luasan tanah kita di bumi kita Indonesia ini sifatnya adalah baku. Kita telah tahu pergerakan-pergerakan penghijauan, pergerakan pengusaha-pengusaha ternyata sangat juga tidak imbang dan seakan-akan semuanya egois untuk mencari keuntungan semata. Sepertinya tanah kita menjadi mutasi, menjadi tanaman berkayu, albesia, gaharu, dan lain sebagainya. Itu akan mengurangi lahan produktif kita. Kemudian alih fungsinya menjadi perumahan, menjadi jalan, dan lain sebagainya. Tentunya tahun demi tahun luasan lahan kita yang produktif ini semakin berkurang. Kemudian tanpa diimbangi dengan penggunaan pupuk-pupuk yang organik, yang berwawasan lingkungan ini, maka justru kita sangat khawatir produksi kian tahun akan menurun. Sedangkan kalau misalnya, kalau saudara-saudara kita melihat data statistik kependudukan di Indonesia, setiap pagi hari ibaratkan, setiap hari itu angka kelahiran tidak bisa dibendung lagi. Ini merupakan suatu tantangan kita, merupakan suatu ketakutan kita, merupakan suatu tanggung jawab kita. Bagaimana dikala nanti antara kebutuhan pangan dengan jumlah suplai pangan tidak imbang lagi. Kita khawatir terhadap generasi kita ke depan, kita khawatir terhadap anak cucu kita nanti, dikala tanah kita telah memburuk dan rusak. Ternyata anak cucu kita lah yang menanggung akibatnya itu. Untuk itu, para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia, marilah kita membuat sebuah keputusan, kita bertekad untuk berbuat sekecil apapun agar bumi kita menjadi sehat kembali, bumi kita menjadi subur kembali, sehingga ke depan kehidupan dunia pertanian ini akan semakin meningkat produktivitas lahan kita, akan semakin sejahtera petani kita, dan anak cucu kita pun akan hidup sejahtera nanti dikala mungkin generasi-generasi kita sudah tiada lagi. Bapak dan Ibu, para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia, kondisi tanah kita yang semakin memburuk itu, tentunya kami ingin sekali memberikan andil sekecil apapun solusi bagaimana secepatnya Indonesia ini mampu berbenah di sektor pertanian ini dan mampu menjadi negara yang mantap ketahanan pangan yang dipandang dari dunia, sehingga tidak lagi Indonesia akan impor beras, impor bahan pangan jalur tadi, tapi bagaimana Indonesia bisa ekspor untuk menjual produk-produk pertanian yang secara kualitas maupun secara kuantitas adalah melimpah. Para petani dan pengusaha tani seluruh wilayah Indonesia, di sini kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu produk SSA, pupuk organik cair multiguna super surya alami. Bahwa produk ini adalah produk yang kualitasnya saat ini betul-betul sesuai dengan apa kebutuhan bumi kita ini. Karena kalau kita melihat kondisi tanah kita adalah bisa dikategorikan kondisi tanah kita tengah sakit, yaitu karena kejenuhan dengan penggunaan pupuk kimia yang digunakan, sehingga residunya kimia mengendap tersedimentasi di dalam bumi kita ini. Para petani dan pengusaha tani di Indonesia tentunya semuanya paham bahwa media tumbuh
adalah merupakan satu penentu dalam usaha tani Anda sekalian. Gitu. Karena dengan misalnya tingkat kualitas atau keunggulan benih seunggul apapun, teknologi sebagus apapun, dikala media tumbuhnya ini bermasalah, maka produksi pun tidak akan bisa maksimal. Bahkan petani akan mengalami sebuah kerugian. Maka dari itu, mari kita bangun media tumbuh untuk usaha pertanian kita. Akan kita segera sembuhkan dari sakitnya, akan kita segera bangun dunia pertanian kita dengan menggunakan pupuk SSA ini. Kemudian pupuk SSA ini seperti apa dan mengapa kita memberanikan diri untuk mensosialisasikan kepada para petani dan pada pengusaha tani di seluruh wilayah Indonesia. Karena kami punya keyakinan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, kurun waktu yang cukup lama, kami tengah membuktikan bahwa pupuk SSA ini benar-benar mendukung produktivitas lahan, meningkatkan kesuburan tanah, dan mampu mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor pertanian saat ini. Pupuk SSA ini adalah sebuah pupuk multiguna, yaitu yang mampu menguraikan residu-residu kimia yang tersedimentasi di dalam bumi kita ini. Yang mana sedimentasi ini yang akan mengalami satu proses fermentasi laten di dalam bumi ini akan sangat berbahaya terhadap pertumbuhan tanaman, terutama pada perakaran tanaman itu sendiri. Sehingga petani dirugikan, tapi kadang petani belum memahaminya. Sebenarnya mereka memberikan pasokan pupuk kimia ini adalah justru memberikan satu permasalahan baru dikala kondisi tanah telah jenuh dengan kimia. Dan disinilah peranan atau kinerja pupuk SSA ini mampu menetralisir atau menguraikan residu-residu pupuk-pupuk kimia atau senyawa-senyawa toksit yang ada di dalam tanah ini. Sehingga tanah akan menjadi sehat kembali, tanah menjadi subur kembali, dan petani kita menjadi makmur. Para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara, bahwa pupuk SSA ini mempunyai 3 lintas. Yang pertama, lintas ekologi, bahwa pupuk SSA ini bisa digunakan di semua ketinggian tempat, bisa digunakan di berbagai jenis tanah, berporositas tinggi tanah itu, tanah lempung, gambut, SSA ini mampu digunakan. Kemudian juga SSA ini merupakan mempunyai lintas komoditas, artinya bahwa SSA ini digunakan untuk semua jenis tanaman, tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, kehutanan. Bahkan pupuk SSA ini bukan pupuk peternakan dan perikanan, tapi bisa digunakan dan sangat bagus untuk peternakan dan perikanan. Kemudian lintas teknologi ini, pupuk SSA ini adalah cocok dengan berbagai teknis budidaya apapun, dengan usaha tani apapun. Para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia. Kemudian, dikala kita mengatakan pupuk SSA ini mampu memberikan solusi akan kekhawatiran ke depan dunia pertanian kita, solusi akan rusaknya alam ini karena akibat penggunaan pupuk kimia yang berkelanjutan, maka tentunya kami ingin sekali membuktikan kepada para petani dan pengusaha tani dan pemirsa di seluruh wilayah Nusantara seperti apa sebenarnya kinerja pupuk SSA ini, dan sudah pantaskah pupuk ini kita gunakan sebagai jembatan kita untuk berbuat baik, untuk membangun dunia pertanian ke depan dan menghantarkan petani kita menjadi petani yang makmur, petani yang bisa menjual produknya tidak hanya dalam lingkungan sendiri, tapi bisa mengekspor ke luar negeri, sehingga petani kita bisa menjual dengan harga yang mahal, sehingga petani kita menjadi petani yang makmur dan sukses. Untuk itu, para petani dan pengusaha tani di Indonesia, kami ingin membuktikan bagaimana kinerja pupuk SSA ini. Untuk itu segera saja akan kami demokan, dan mohon para pemirsa, para petani dan pengusaha tani di Indonesia nanti perhatikan demonstrasi kami ini untuk membuktikan seperti apa kinerja pupuk super surya alami ini. Baiklah, akan kita mulai saja. Bahwa di depan saya ini ada sebuah pupuk SP36. Mengapa kita menggunakan pupuk SP36? Karena pupuk ini adalah yang sering dijumpai petani, dan petani mengatakan dan mengeluh bahwa pupuk ini sulit sekali terurai.
sulit sekali terurai. Mungkin pupuk-pupuk yang lain mudah terurai menurut dia, karena ada yang sifatnya gas seperti urea dan sebagainya, hanya kena air sudah hancur, tapi belum terurai. Nah, di sini yang bisa kita lihat untuk membuktikannya agar para petani dan pengusaha tani lebih paham lagi. Ini pupuk SP36 ada sering dijumpai setelah akhir musim, tanah itu digali kembali, ternyata pupuk SP36 ini masih utuh, masih berwujud granul atau butiran, menandakan bahwa pupuk ini tidak efektif diserap oleh tanaman, yang artinya pupuk ini adalah belum bisa terurai menjadi sifat organik. Nah, disinilah kinerja pupuk kita SSA mampu mengubah pupuk kimia menjadi sifat organik seketika. Para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kalau kita mau memahami bahwa dalam tanah sebenarnya terjadi banyak sekali makhluk-makhluk yang sangat kecil, yaitu mikroorganisme, bakteri tanah. Dan ini mempunyai satu fungsi yang sangat bermanfaat bagi petani dan bumi kita ini. Tapi nampaknya saat ini itu dengan penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus, keberadaan mereka sangat terganggu dan jumlahnya pun semakin punah. Ini akan berakibat terhadap pemberian pupuk petani yang sulit untuk terurai kembali. Ekosistem dalam tanah semakin rusak dan tidak imbang lagi. Permasalahan penumpukan harta-harta petani, pupuk ini akan semakin membengkak, menumpuk di dalam tanah, sehingga petani dirugikan, produksi menurun, banyak munculnya penyakit-penyakit bagi tanaman. Nah, disinilah akan segera saja kami dibuka bagaimana kinerja pupuk SSA untuk lebih mengefektifkan penggunaan pupuk kimia, semuanya bisa diserap oleh tanaman, dan yang di dalam bumi pun sedimentasi segera terurai, dan fermentasi laten pun akan segera diselesaikan oleh pupuk kita SSA ini. Para petani dan pengusaha tani, inilah pupuk SP36. Dikala kita, misalnya kita ibaratkan ini air hujan. Air hujan ini tidak bisa menguraikan seketika pupuk SP36. Dan seolah-olah pupuk ini tidak ada manfaatnya. Seakan-akan petani hanya membuang hartanya saja melalui sarana produksi pupuk ini. Banyak petani yang belum memahami. Untuk itu bisa kita lihat para pemirsa bahwa ternyata setelah kita tuangkan air yang ibaratkan air hujan, ternyata pupuk ini tidak terurai juga. Apalagi dikala misalnya terbenam di dalam tanah, akan semakin sulit pula untuk segera terurai. Karena kondisi tanah yang telah sakit, jumlah mikroorganisme mungkin sudah semakin berkurang dan sangat langka. Kemudian kalau para pemirsa melihat, para petani dan pengusaha tani melihat seperti ini, mungkin para pengusaha tani dan petani ingin membuktikan dengan produk pupuk-pupuk yang lain. Karena pada intinya, pada dasarnya kami ingin memberikan satu gambaran atau memberikan satu solusi melalui pupuk SSA. Namun dikala ada produk lain yang mungkin mampu, kenapa para petani tidak digunakan? Nah, untuk itu kami ingin menunjukkan barangkali nanti sebagai perbandingan para pengusaha tani dan para petani untuk mencari sebuah produk yang tidak keliru lagi. Yang saatnya produk ini tengah ditunggu oleh bumi kita, dan bumi kita ingin segera disembuhkan, perut bumi segera dioperasi dari penyakitnya, yaitu penyakit residu kimia tersebut. Misalnya pupuk air ini kita buang, akan kita gantikan dengan pupuk kita SSA. Bagaimana kinerja pupuk SSA ini nanti? Mari kita buktikan dan mari kita cermati bersama. Di sini adalah pupuk yang telah kami beri air tadi dan airnya telah kami buang. Dan coba kita melihat kinerja pupuk kita SSA ini. Bagaimana pupuk SSA bisa merubah pupuk kimia menjadi sifat organik seketika, sehingga tidak berbahaya lagi pada perakaran dan kesiapan hara nutrisi tanaman semakin lengkap. Mari kita saksikan. Ini kita tuangkan pupuk SSA kita. Ini para petani dan pengusaha tani bisa kita lihat bahwa pupuk SP36 ini terurai P25-nya, fosfatnya keluar itu, dan begitu cepat, seakan-akan tidak sampai hitungan menit atau detik, langsung bisa diubah menjadi sifat organik. Jadi semua yang bersifat kimia akan ternetralisir oleh kinerja pupuk SSA ini.
Inilah para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara. Hal inilah yang akan mengembalikan kerugian-kerugian petani di Indonesia. Petani tidak lagi membenamkan hartanya di buminya kita, di media tumbuh kita, di mana petani kita semakin merugi tapi tidak menyadari bahwa kerugian itu sebenarnya diperbuat oleh mereka sendiri. Inilah kinerja pupuk SSA ini yang sangat membantu, sangat mengefektifkan pupuk kimia untuk bisa bermanfaat bagi tanaman, bagi bumi kita, bagi mikroorganisme tanah, bagi pengusaha tani, dan tentunya juga merupakan satu ketahanan pangan di negara kita Republik Indonesia. Ketahanan pangan adalah sangat penting, yang akan mendukung ketahanan-ketahanan yang lainnya seperti ketahanan nasional, medisnya, pendidikannya, semuanya akan terdukung. Nah, untuk itulah kinerja pupuk SSA ini tidak lagi diragukan. Untuk itu, jelaslah para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia bahwa pupuk SSA ini merupakan salah satu solusi. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas lahan kita, bagaimana kita membangun bumi kita menjadi bumi yang sehat dan lestari kembali, bagaimana kita membuat petani kita menjadi petani yang beruntung, berhasil, makmur, bagaimana anak cucu kita menjadi generasi kita yang sejahtera, hidupnya bahagia, dan negara kita menjadi negara yang makmur, bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia. Kalau kita bicara tentang keunggulan pupuk SSA ini, tentunya para pemirsa, para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Nusantara akan bertanya-tanya, apakah pupuk ini sudah benar-benar sudah diaplikasikan? Apakah pupuk ini benar-benar bagus hasilnya dikala diaplikasikan di semua di tanaman-tanaman kita yang ada di Indonesia ini? Untuk itu, para petani dan pengusaha tani di Indonesia, Anda sekalian bisa melihat, mungkin bisa melihat di YouTube. Di situ nanti ada testimoni atau kesaksian-kesaksian seperti apa kehebatan pupuk SSA ini, seperti apa kinerja pupuk SSA ini. Tentunya kalau kami sampaikan di sini bahwa pupuk SSA ini tengah digunakan di seluruh wilayah Nusantara ini, dan hasilnya adalah bisa dikatakan SSA ini mempunyai satu potensi peningkatan produksi yaitu 20 hingga 50%. Untuk itu, para petani dan pengusaha tani di Indonesia, janganlah Anda mudah percaya, tapi Anda adalah sebagai orang yang terdepan di dunia pertanian Anda menjadi bukti yang pertama. Maka untuk itu, Anda harus berani membuat keputusan untuk mencoba membangun bumi kita ini dengan menggunakan pupuk SSA, Super Surya Alami. Para petani dan pengusaha di Indonesia, kiranya untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan. Trailing doa kami, semoga petani di Indonesia bisa makmur, petani di Indonesia bisa berproduksi dan beruntung, negara kita menjadi negara yang mantap ketahanan pangannya, negara kita menjadi negara yang besar, dan bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Untuk itu, kami akhiri semua yang kami katakan, kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi para petani dan pengusaha tani di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, ada kurang lebihnya kami menyampaikan, tutur kata kami kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.